Oh, Bastar. Nah, menarik nih. Coba terus, Bang. Kelas 1 ya kita nongkrong bareng sama Bastar, bahkan sekolah pun kita bareng. Serius nih, Bang? Maksudnya nggak ada kelas sama Bastar? Saya bareng. Bahkan kalau saya ketinggalan berangkat nih, Hah? saya bareng sama Bastar. Oh, Berangkat sekolah gitu. Iya. Jadi Ramai juga gitu sama Bastar. Ya udah. Oke. Saya duduk kalau nggak salah nggak nyampe 5 menit. Tahu-tahu di atas udah rame, keblok. Kaget kan, saya naik ke atas. Saya naik ke atas juga emang udah rame tuh. Bahkan si Jimmy juga memang udah belah kepalanya kan. Oke, balik lagi di Patnam Channel. Nah, nih kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih dari abang kita, salah satu basis terminal. Sebelum panjang lebar gua ngobrol-ngobrol sama abang gue yang satu ini, gua mau ngasih tahu kita sedang ada di lokasi di Lepas Kopi di Jalan Sabilillah, Kecamatan Citerep, Bogor, Jawa Barat. Itu kalau nggak salah posisinya di belakang Polsek Citerep, Bang ya? Iya. Dekat nggak jauh dari pom bensin tuh ya? Iya. Yang pasar itu tuh. Tempatnya asik, bisa nongkrong, ada akustikan juga, dan ada beberapa menunya nih. Ada yang best seller coffee, kemudian hot coffee, ada makanan ringan, makanan berat. Terus ada rooftopnya juga buat yang nongkrong kongko-kongko di sini sama kawan-kawan. Pokoknya asik deh. Kalau lu penasaran, boleh langsung mampir ke sini. Lokasinya pokoknya ini jalur alternatif juga nih kalau ada yang mau ke Jonggol, ke Gunung Batu, Sukamakmur. Pokoknya banyak objek wisata juga. Oke, nggak panjang lebar lagi. Kali ini kita bersama Bang siapa, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Bang Salman. Bang Salman. Bang Salman, kalau orang mungkin banyak yang kurang tahu kalau Bang Salman, Bang. Ya. Jadi biasanya nama panggungnya siapa, Bang? Nama Pak. Biasa teman-teman bilang Ewok. Bang Ewok, ya oke. Kita kedatangan Bang Ewok, yaitu salah satu, berarti masih gimana Bang sekarang posisinya ketua himpunan himpunan alumni SMK Tridharma 1 Bogor. Ini sebenarnya udah inceran kita sih dari lama, tapi baru ketemunya sekarang nih, baru ada waktunya sekarang. Oke Bang Ewok, udah lama kita tidak bersua nih, mungkin juga karena COVID Bang ya. Siap. Jadi itu, Bang Ewok kalau boleh tahu kesibukan apa sih Bang sekarang Bang? Kesibukan hari ini masih biasa kerja jadi kuli. Terus juga ngajar karate juga. Wis. Dan memang ada beberapa kegiatan di HIMNI juga. Oh gitu. Bang kalau boleh tahu karate itu berarti Bang Ewok bannya tuh ban apa warnanya Bang? Sabuk hitam. Sabuk hitam ya? Berarti Ya, gitu. sabuk hitam itu berarti tingkatan yang paling tinggi Bang? Atau gimana? Untuk sabuk tingkatan tertinggi, tapi untuk di sabuk hitam sendiri itu masih ada klasternya sendiri. Oh gitu, masih ada kelas-kelasnya. Masih ada tingkatannya lagi untuk sabuk Oh hitam. gitu. Kalau dulu sih, ya, ini ngomongnya lu gua aja Bang kali Bang ya? Ya, santai. Kalau dulu gua Bang sabuk itu gua pakai buat pakai gear motor Bang. Sama. Iya ya, dulu. Tapi Sama. ternyata itu sabuk yang lumayan ini Bang, nggak bisa dibilang ya. Waduh, sakti Aduh, juga tuh. sangat berarti lah. Berarti ya. Perjuangannya berat. Kita dulu mah nggak ngerti tuh Bang, itu sabuk berarti banget tuh Bang. Nggak ngaruh dulu ya. Iya, iya. Oke, Bang Ewok nih sebenarnya banyak juga yang pengen tahu kisah Bang Ewok nih untuk ngobrol-ngobrol di Patnam Channel sih Bang. Sebenarnya dulu Bang Ewok kalau boleh tahu rumah di mana sih Bang? Saya rumah di Karangasem Timur, Citerep. Oh, Citerep, berarti kalau TD masuknya basis Ke terminal. Ini kebetulan bajunya terminal. Terminal 4603. 03. Dulu di ojok-ojok siapa Bang masuk TD Bang? Cerita lama nih. Jadi masuk TD itu memang kebetulan abang saya juga dari TD. Jadi memang pengen masuk TD itu dari kecil. Pengen masuk TD dari kecil. Kita pesantren juga cuman syarat kali ya. Yang penting masuk SMP, yang penting target di STM masuk TD. Udah itu. Berarti cita-cita dari kecil masuk TD? Emang masuk TD. Tapi dulu itu emang selain TD apalagi sih Bang yang terdengar di Citerep kalau boleh tahu? Ada yang aktif juga, ada Bastar juga, ada
Sky Barat dulu ada Barat ya. Baratama. Baratama. Oke. Berarti banyak juga ya bang? Banyak. Tapi memang kenapa? Karena emang abang itu alumni TD, jadi ikut-ikutan masuk TD atau memang pengen banget masuk TD gitu? Bukan sih, kalau saya memang pengen masuk TD. Kayak ada kebanggaan lah pakai atribut TD. Gitu. Jadi ada kebanggaan pakai atribut TD ya. Wah, Iya. ini berarti tapi dulu itu kalau boleh tahu dinamika atau kondisinya Citerep gimana sih bang? Kalau boleh tahu? Citerep dulu itu memang, ini dulu sedikit cerita ya. Iya. Kenapa saya lebih yakin pengen masuk TD itu pas pulang sekolah, pas kebetulan TD lewat tuh satu truk. Di situ ada STM Yatek, maaf ya Yatek ya. Yatek ya memang langsung di bantai lah sama Bang Blau. Bang Blo 99 Bang bang? Blau 99. Oke. Itu langsung lah di situ. Bulan itu anak mana? Itu TD. Nah, udah lebih yakin lah masuk TD. Jadi terobsesi sama itu bang? Dulu Iya. terobsesinya seperti itu. Berarti abang ini angkatan berapa bang? Kalau Saya boleh? masuk 99, lulus 2002. Masuk 99, Lulus 2002. lulus 2002. Iya. Oh gitu. Berarti dulu terobsesi ngelihat Bang Belo ya? Tapi udah kenal belum sih bang sama si Bang Belo tuh? Belum. Oh belum. Belum. Cuma dengar namanya aja. Cuman dengar namanya. Orangnya kayak gimana tuh bang ternyata? Oke baik, lanjut. Orang yang baik. Oke, setelah itu kalau bisa dibilang bang, sebenarnya TD itu kan kalau dari Citerep dua kali atau 3 kali naik angkot bang tahun itu. Dari Citerep, dari rumah saya 1, 2 ke Jagorawi 2 kali angkot, naik bus, terus naik angkot lagi. Kita 4 kali naik perjalanan. Angkot 2 kali, bus 1 kali, angkot lagi Bodesan. Memang benar nggak ada di Citerep STM dulu bang. Dulu belum ada. Jadi Bogor semua tuh STM. Semua kota. Semua kota. Jadi Semua makanya kota. terobsesi walaupun 4 kali naik angkot atau Lanjut. kendaraan tetap lanjut terus ya. Oke, berarti akhirnya memutuskan langsung masuk ke Tridharma bang ya. Iya. Nah, udah tahu belum sih bang? Dulu STM dulu itu pada tahunan abang itu emang udah ada dinamika gesekan gitu atau gimana sih bang? Kalau dengar dulu sih gesekannya belum terlalu parah ya. Hanya dengar-dengar aja. Cuman pas saya masuk, saya jalanin, gesekannya lebih parah dari apa yang saya dengar. Begitu. Ya, lebih kalau dulu kan katanya dari segi intensitas tawurannya juga nggak terlalu banyak ya, Iya. jarang lah. Ternyata pas saya masuk TD kelas 1 juga hampir setiap hari saya. Aduh, Ternyata hampir setiap hari bang. setiap hari, sehari itu minimal 2 kali 3 kali. Oke, minum Iya. obat nih bang. Iya. Aduh, capek. Gitu. Nah berarti hampir tiap hari kayak begitu. Berarti kalau boleh tahu nih bang, meruntut sejarah memang dari dulu abang masuk udah dididik seperti itu atau gimana sih bang? Tahun dulu tuh? Saya masuk kelas 1, saya dididik sama alumni angkatan 2000 ya. Langsung. Siapa tuh bang? Dulu tuh ada Power Ranger kalau di terminal. Apa nih Power Ranger kalau boleh Itu tahu? nama tim, nama pasukan namanya. Kalau Orang-orangnya bang cuma pengen tahu. Saya tidak, kalau dulu itu ada Bang Polor, Bang Polor Bang Boim, 99 tuh. enggak, semua angkatan 2000. 2000 oke. Terus Terus Power Ranger itu siapa lagi ya? Bang Keling almarhum. Bang Keling almarhum. Terus dua lagi lupa saya. Lupa. Berarti itu disebut Power Ranger tuh bang? Iya, sebut Power Ranger. Orang-orang itu? Iya. Gitu. Nah, pada saat abang udah masuk, akhirnya bang masuk itu awal mulanya pernah gesekan gitu gimana sih bang? Jadi maksudnya abang ini sebelumnya emang udah pernah tawuran atau pas masuk STM? Dulu saya SMP baik lah. Baik. Oh SMP Nggak pernah baik. kemana-mana lah. Akhirnya masuk STM karena kondisi atau terpaksa gitu atau gimana? Kondisi. Waktu itu pertama kali MOS ditanya, basis terminal kumpul di sini. Kita kan belum tahu basis itu kayak gimana ya. Iya. Saya bilang, kita mau kemana nih? Udah kita ke terminal aja. Sekali-kali jalan ke terminal. Udah kita masuk terminal dulu. Ternyata pas kita masuk terminal ramai juga. Ramai banyak banget lah. Kalau nggak salah hampir 50 orang lah kelas 1 angkatan saya itu. Banyak banget Iya, bang. memang banyak. Udah di situ kita
Cuma memang diunjukin sama abang-abangan lah kelas 2 tuh. Ini musuh, belum banyak banget musuhnya ya. Abang-abangan siapa abang-abangnya tuh? Kalau dulu tuh yang pertama kali ngajakin saya ke terminal tuh Bang Uyung. Bang Uyung. Sekarang ada di Bandung Bang Uyungnya. Oh di Bandung gitu. Ya. Oke terus bang? Ya terus pertama kali bentrok sih memang sama Aut. Oh Aut. Pas itu katanya sih lagi panas-panasnya ya. Hari kedua itu Bang Robot tuh yang ngajakin di Bang terminal. Robot mana nih Bang? Bondes? Mancur. Mancur? Iya. Oke, ya terus? Masuk ke jalur Aut. Udah kita bentrok pertama kali bentrok sama Aut di situ. Ya dulu kan belum bawa apa-apa ya. Iya. Kita masih polos lah. Polos. Kita Bang Robot. Besok minimal bawa gear atau rantai. Wis. Gila tuh Rata. Oke, siap. Ya minimal berjaga diri lah. Iya. Baru di situ hari kedua, ketiga baru mulai bawa. Ya rata-rata kecil lah. Iya. Oke, terus bang? Udah di situ masuk sekolah, barulah mulai itu kelas 3-nya mulai muncul. Kelas 3-nya galak-galak dulu. Siapa bang? Sebutin bang yang galak banget, siapa pengen tahu bang? Galak itu dulu namanya Upang. Kupang. Ya, Terus? itu, aduh galaknya dia. Dia memang secara tidak langsung Bang Upang itu yang sering satu jalur sama saya tuh. Karena jadwalnya sama sama saya. Kalau Power Ranger itu ketemunya hanya beberapa 3 apa 4 kali gitu. Kalau bersama Bang Upang hampir setiap hari. Oh gitu. Lebih banyak ke Bang Upang. Terus bang? Ya kalau sama Power Ranger itu, aduh kalau udah Power Ranger yang turun ribet. Ribetnya gimana sih? Pengen tahu. Ribet. Saya penasaran ribetnya gimana sih? Saya pengen tahu. Setelah ini bakal saya cari tahu nih si Power Ranger ini bang, biar dia bersaksi bang. Ribetnya gimana bang? Kita dididik memang kelas 1 ya yang harus maju paling duluan. Kelas Oh, gitu. 3 ya nongkrong dia mah belakang. Ngopi gitu maksudnya bang? Ya ngopi, agak. Jadi kalau misalkan kita mental ya kita habis. Oh. Kita habis sama kelas 3. Gitu. Benar-benar aduh didikannya strong habis itu kelas 3. Oke, maaf saya potong bang. Berarti yang punya secara tidak langsung andil besar itu kakak kelas 3. Kelas 3. Waktu saya kelas 1 ya? Iya, saya pengen nanya nih bang, karena saya penasaran kesini-sini, kalau kesini-sini saya ngeliat terlalu banyak alumni yang ikut campur, bang. Tahun-tahun sekarang bang ya. Oh. Nah, saya pengen nanya tahun abang dulu, alumni itu masih ikut campur nggak sih bang? Enggak sih. Ikut-ikut kayak gitu? Atau hanya kakak kelas 3, kelas 2 aja? Ya, zaman kita itu memang dididik total ya. Jadi setelah kelas 3 lulus ya nggak ikut. Paling datang ke sekolah hanya nongkrong, kita pulang ya pulang. Mereka nggak bareng sama kita. Oh gitu. Jadi nggak ada tuh dia natar-natar lagi tuh, Nggak alumni ada. dulu itu nggak ada tuh ya? Yang natar total itu ya kelas 3 sama kelas 2. Gitu. Salah satu si Mocos tuh yang sering ngajakin Bang nakal Moncos. tuh. Tahun 2001. Bang Moncos. Iya. Dia yang sering ngajakin nakal tuh. Nah, berarti kan itu abang udah disuruh bawa rantai tadi bang ya? Bawanya rantai ya dulu ya? Bawanya rantai. Nah berarti akhirnya bentrokan pertama kalau boleh tahu dulu sama Aut berarti bang? Out. Sama Aut? Di Pajajaran. depan sekolahnya? Bu? Jalur Pajajaran ya depan sekolah Out. Cuman karena kita basis terminal ya kita ketemu di Masjid Raya dulu. Masjid? Kayak Oh Masjid Raya, oke terminal. ya. Jadi jalur bentrok pertama tuh ya terminal. Udah pasti lah itu kalau Masjid Raya. Masjid Raya itu datang sekolah ketemu pasti ribut. Pulang sekolah udah pasti ketemu di jalur Pajajaran. Jadi udah pasti 2 kali itu waktu sama Aut. Mau masuk pagi kek, mau masuk siang kek sama itu pokoknya. Pulang pergi kita pasti ketemu sama Aut. Nah, saya mau nanya nih bang, maksudnya mau negasin. Jadi maksudnya kalau abang dari Jagorawi kan memang mobil itu muternya dekat belokan yang Masjid Raya, betul Polsek, gitu ya? ya. Nah, Polsek itu kan, pos Ya. polisi bang ya. Ah. Berarti bentroknya di situ. Ya. Nah, tapi kalau abang pulang, setahu saya sih nggak muter lewat Masjid Raya mobilnya. Ya. Tapi kan kita pulang lewat jalur terminal, jalan raya Bogor. Kita melewati jalur STI PGRI-nya. Ya, oh di situnya. Di Oke. situ yang paling rame. Sama Aut Iya. gitu. Tapi di terminalnya sendiri hanya memang ada Aut atau ada sekolah lain bang? Zaman saya Aut nggak ada yang mungkin masuk ya. Iya. Cuman nggak ada yang berani nongkrong sih. Yang nongkrong itu malah kita sama Bastar. Oh Bastar. Nah menarik nih, coba terus bang.
kelas 1 ya kita nongkrong bareng sama Basar, bahkan sekolah pun kita bareng. Serius nih bang, maksudnya nggak ada kelas sama Basar? Saya bareng, bahkan kalau saya ketinggalan berangkat nih, saya bareng sama Basar. Oh, berangkat sekolah gitu. Iya. Jadi ramai juga gitu sama Basar. Berarti kalau boleh tahu, berarti abang kelas 1 TD musuhnya siapa aja untuk terminal? Untuk terminal semuanya selain Basar kali ya? Semuanya selain Baratama gitu. Baratama Yatek. enggak, Baratama dulu kita gabung sama Barat. Oh. Cuman akhir-akhirnya kita kelas juga sama Barat. Akhir-akhirnya ya. Nah, ini menarik nih bang. Maksudnya berarti Yatek gesekan dong? Yatek dulu kalau nggak salah ya, dulu nggak, karena pernah berdamai gitu sama Tele. Oh gitu. Jadi waktu saya kelas 1 itu nggak Tele nggak. Oke. Nah, saya langsung mau nanya lagi, mempertegas nih bang. Berarti kalau sekarang bang modelnya banyak, ada 2 aliansi besar, betul bang ya? Iya. Ada aliansi namanya BRAK dan aliansi SBYM lah. Iya. Tahun abang dulu, ada nggak sih aliansi gitu bang? Nggak ada dulu mah. Nggak ada? Nggak ada. Oh. Pernah denger itu 3Y. 3Y. Yapis, YKTB, Yatek kalau nggak salah ya. Iya. Oh. Kalau nggak salah. Cuman enggak sih, mereka tetap aja ketika mereka tawuran juga ya mereka masing-masing. IKTB Yapis gitu, nggak gabung. Kalau sekarang kan kayak gabung banget ya. Iya. Nah, oke, berarti benar sama Basar dulu kelas 1 nggak ada Enjoy bang. Enjoy. Oke, berarti bentrokannya sama Out ya? Out. Tapi berarti kelas 1 abang masih ngikut aja berarti bang ya? Ikut lah, kita kan Ikut. Nah, saya mau nanya, kalau kelas 1 bang masih banyak ikut-ngikut, kelas 2-nya apakah masih sama Basar itu tetap Enjoy? Apa ada gesekan bang? Kelas 2, awal kelas 2 sih enggak. Masih Enjoy ya? Tidak ada. Tapi dengar kabar akhirnya terjadilah gesekan dengan YKTB atau Basar bang. Iya. Benar ya? Kelas 2 menjelang kelas 3 kalau nggak salah. Gimana sih bang ceritanya sih bang? Aduh, ceritanya dari mana nih? Awal mulanya sih sebenarnya agak-agak lupa inget lah. Yang pasti memang dulu tuh karena kita sama Basar udah dekat ya, udah banyak kenal. Jadi ketika ada gesekan itu kita lebih mengedepankan pet aja lah. Yang penting 1 lawan 1 gitu ya? Iya, STM dan SM itu kita nggak jadi ribut. Beberapa kali sih kita ngepet sama Basar dan memang kita menjaga bagaimana caranya kita nggak ribut sama Basar. Awalnya di situ. Kita memang ngejaga banget lah ya, karena memang kita nongkrong tuh ada di terminal itu ada namanya Bang Barong. Bang Barong itu memang sama anak TD juga deket banget. Bahkan kita nongkrong bareng sama Bang Barong ya. Kebetulan di Bang Barong kalau nggak salah alumni Basar juga tuh. Dan kita akuin Bang Barong sama TD emang deket banget. Oh gitu. Kita nongkrong bareng, dia nongkrong kemana-mana gitu. Basar nongkrong, TD nongkrong, karena dia nggak ada gesekan sama kita. Enjoy. Di situ kita ngejaga. Ya pertama juga ngejaga nama baik Bang Barong juga sih kan, sebagai orang yang baik lah sama kita juga. Dan dia kita ngejaga karena kita udah sama-sama kenal. Karena saya kelas 1 tuh full sama Basar itu memang nggak ada masalah. Dia akhirnya kan kita kenal, kita nongkrong bareng lah, bareng lah. Kalau sampai hari ribut kan malu ya. Iya. Itu di sini lah kita menjaga tuh, jangan sampai ribut. Oh gitu, berarti. Nggak ada ribut, tapi benar-benar nggak ada ribut kelas 1 bang ya? Enjoy ya? Enjoy. Tapi di kelas 2 akhirnya pecah lah sama basis kedep. Apa tuh basis kedep tuh apa tuh bang? Jalur kedep. Apa tuh bang kalau boleh tahu kedep tuh bang? Nama daerah atau apa? Nama daerah, itu daerah kedep di daerah apa ya namanya? Gunung Putri itu ya? Cagak? Bukan, lewat lagi tuh. Oh gitu. Desa apa gitu namanya? Siapa sih tuh? Kedep itu siapa aja orangnya bang? Bang Belo. Kayaknya dia public enemy banget nih bang. Kayaknya dia memang dulu pernah saya podcast juga Bang Belo ini, dan ternyata emang dia kayaknya awal mula perpecahan STM di Bogor gara-gara dia sih bang. Saya pernah nanya. Adanya di situ gitu. Ya awal mula sih saya rasa dari itu gitu. Kejadian kita mulai nyambung satu ini lagi, sambung satu ini lagi, ya dari situ aja. Berarti kalau bisa dibilang awal mula mulai bergesekannya itu di Jambu 2
Karena Jambu 2 itu kayak yang tadi di Abang bilang muaranya dari beberapa sekolah Bang ya. Dari PGRI 2, dari Sky, dari Mebut, dari TD, dan dari beberapa SMA gitu. Dan ternyata mereka nongkrong bareng, sedangkan TD nongkrongnya di seberang. Ya mulai dari kita sih udah bisa dibilang Tidar Maya anti gabungan ya mungkin. Ya itu kita nggak pernah mau gabung gitu aja. Aja sih Bang, bener nggak sih? Iya. Bener iya? Iya. Oh gitu. Kalau Bang Gelo itu, kalau orang nggak kenal sama Bang Gelo, sering lah. Tapi kalau udah kenal orangnya asik. Lucu lah orangnya. Tapi berarti Abang tahu nih Bang, pecahnya itu gara-gara apa Bang kalau boleh tahu? Yang mana? Yang sama Bastar Bang. Setahu saya ya, karena waktu itu kalau nggak salah juga saya masuk siang. Jadi saya masuk siang, Jimmy lah tuh. Jimmy ketemu di warung si A tuh, bilang, dari pagi nih gue ngebantai Bastar nih, kok bisa? Iya, gue ribut. Nah disitu saya pikir, saya kenal sama kelas 3-nya juga kan, nggak mungkin lah saya ribut. Oh, saya akhirnya nggak sekolah tuh, kita balik lagi ke permainan. Kalau memang niat saya sih, gimana cara supaya nggak ada ribut kan, karena salah satunya Bang Alam dan Bang Mali ya, itu memang kita kenal banget lah. Saya pikir dengan adanya mereka, saya berani yakin itu nggak bakal ribut. Ternyata kan di luar prediksi ya. Dan saya masuk terminal dan memang benar ketemu Bang Alam tuh di bawah. Nah saya bilang, Bang ini gimana? Ini makanya kita beresin dah, jangan sampai ribut dah. Oke. Saya duduk kalau nggak salah nggak nyampe 5 menit. Tahu-tahu di atas udah rame, kubrok. Kaget kan, saya naik ke atas. Saya naik ke atas juga udah rame tuh. Bahkan si Jimmy juga bang udah belah kepala ini kan. Bang Jimmy bang. Udah belah. Di situ juga alhamdulillah saya bersyukur banget sama Bang Alam. Mungkin kalau nggak ada Bang Alam, mungkin kondisinya juga pas beda ya. Untungnya ada Bang Alam, di situ saya alhamdulillah selamat lah. Teman-teman Bastar pergi, saya ngurusin Jimmy itu masuk ke rumah sakit, beresin lah. Udah akhirnya kita konsul sama teman-teman bahwa ini pecah, karena kita udah ada korban, dari kita korban, kan dari Bastar juga ada korban gitu kan. Ya udahlah, mau gimana lagi kan? Udah dari situ kita mulai intrik lah. Intrik mulai gesekan percikan api mulai di situ bang ya? Iya dimulai. Jadi mulai dari situ gara-gara ya ada Bang Jimmy. Bang Jimmy berarti angkatan saya dia. Oh angkatan abang ya? Iya. Dia gara-gara itulah pecah. Ya salah satu itu. Berarti kalau bisa dibilang dulu itu tawuran itu karena salah paham atau gimana kali bang ya? Atau gimana? Kayaknya memang salah paham sih ya. Salah paham? Kalau nggak salah paham juga mungkin karena ketidaksukaan kali ya. Oke. Nah kalau untuk itu kan saya juga nggak tahu nih pribadinya kayak gimana. Iya. Yang pasti pada hari itu pagi itu Jimmy bilang gue ribut sama Bastar. Iya. Udah itu yang kita dengar. Nah, akhirnya kita kontak teman-teman udah kita udah pecah nih, udah kayaknya udah nggak bisa juga gitu diberesin. Ya udahlah nggak apa-apa kita lanjut aja gitu. Karena ya berlanjut. Akhirnya berlanjut. Tapi sebenarnya enaknya sih harus ditemui nih bang, kayaknya sama rivalnya langsung atau sama pihak yang langsung terlibat kali bang, enaknya ngobrol ya bang ya. Mungkin nanti kita bisa temuin bang ya. Kita bisa temuin abang nih biar sama-sama enak nih bang. Kronologisnya sebenarnya kayak gimana sih? Ini kan dari pihak Tridharma nih. Kita tanya langsung dari pihak YKTB-nya atau Bastarnya bang ya sebenarnya bang ya. Siap. Gitu berarti memang dulu berarti awal mulanya gara-gara itu bang ya, kalau bisa dibilang lah salah satunya ya. Salah satu akhir ya, akhir dari percikan-percikan yang akhirnya menjadi besar. Percikan-percikan yang menjadi besar dan sampai sekarang bang. Iya. Bisa dibilang begitu ya, benar bang ya? Iya. Nah, mungkin kalau dibilang sampai sekarang nih bang, kalau abang ngelihat sendiri kondisinya sekarang gimana sih bang kondisinya? Apa abang menyesal nggak sih bang? Aduh, kalau ngomong nyesel mah banget ya. Iya. Bahkan saya punya masa lalu yang memang saya pikir
kita udah saling maaf-maafan juga sama orangnya. Dan saya bersyukur bisa ketemu lagi sama orang itu, sekarang kita bisa bersahabat lah, udah kayak saudara juga lah. Itu memang saya, ya kalau saya bilang saya nggak suka lah sama dia. Dulu ya. Tapi sekarang udah kayak saudara kali kalau bisa bilang. Iya, udah ada kakak lah. Gitu ya. Iya. Berarti kayak begitu Bang. Jadi intinya kalau bisa dibilang menyesal karena warisan itu sampai sekarang dan banyak memakan korban sampai sekarang Bang. Gak nyangka sebenarnya, nggak nyangka. Saya kira juga permasalahannya nggak akan lama seperti ini. Mungkin juga kita juga beda generasi ya, udah lepas gitu. Kita kan dilanjut sama adik-adik kita. Itu yang kita nggak tahu sebenarnya. Oke, nah kalau ngelihat seperti itu Bang, menurut Abang sendiri bagaimana sih Bang kira-kira cara kita memutus rantai kekerasan antar pelajar ini sih Bang? Kalau menurut Abang? Kalau menurut saya bisa mudah, tapi bisa juga sulit. Gimana tuh Bang? Yang terpenting itu adanya keterikatan dari para alumni. Keterikatan para alumni, oke. Jadi kalau dikatakan beban bukan, tapi tugas mereka lah. Tugas mereka sebagai alumni ketika mereka menjadi pelaku ya bisa dikatakan pelaku sejarah ya. Pelaku sejarah yang membuat kondisi Kota Bogor semakin carut-marut. Betul. Para pelajarnya ya. Dan saya kira juga teman-teman itu harus berani turun, berani tampil lah. Bagaimana caranya mengembalikan nama baik sekolahan, bagaimana caranya mengembalikan citra pelajar di Kota Bogor menjadi baik lagi. Itu tugas kita semua sebagai alumni. Iya, karena kalau sekarang beberapa kali pelajar yang terlibat tawuran itu tertangkap, sering ditanya Bang, kenapa sih kalian tawuran? Mereka sebenarnya bingung juga mau ngejawabnya gitu, karena mereka tidak tahu dulunya kayak gimana gitu. Makanya di sini mungkin saya langsung bertanya langsung sama saksi sejarahnya. Ternyata sejarahnya sih seperti itu Bang ya. Tapi ternyata memang abang-abangnya sekarang udah saling memaafkan dan sudah melupakan itu Bang ya. Kita malah sering berkumpul sekarang malah. Sering berkumpul nih Bang? Sering berkumpul. Atau memang punya ikatan atau gimana Bang? Atau bukan bikin apa nih Bang? Kita ada grup namanya Aliansi Alumni STM Bogor Bersatu. Aliansi Alumni STM Bogor Bersatu. Itu diisi oleh alumni-alumni yang notabene dulu memang kita sangat rival ya. Rival, dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan pola pikir yang berbeda. Pola pikir yang memang positif lah ke depannya. Alhamdulillah kita bisa kumpul. Bahkan kumpulnya ini bukan sebatas kumpul, udah kayak saudara juga, mana-mana bareng, apa bareng, sampai ada beberapa program yang pernah kita laksanakan, salah satunya ISPEO. Apa tuh? Oh, turnamen antar sekolah STM Kota Bogor. Turnamen sepak bola. Iya, itu kita laksanakan bareng-bareng sama seluruh alumni STM Kota Bogor. Iya, kebetulan kita juga Partnam Channel sempat meliputnya tuh Bang, acara itu yang memang bisa dibilang dari Jabodetabek baru Bogor yang mengawali yang sesukses itu dan sebesar itu, bisa ngumpulin semua rival jadi satu tumplek dalam satu lapangan begitu Bang ya. Alhamdulillah. Nah, berarti selain itu Bang, program kedepannya dari apa namanya Bang tadi Bang? Kalau betul? Aliansi Alumni STM Bogor Bersatu. Ya, itu apalagi Bang? Program kedepannya buat meminimalisir lah minimal Bang. Oke, kalau untuk menjamin bahwa pelajar itu akan hilang, kami tidak akan menjamin. Betul. Tapi kita akan mencoba dan berusaha bagaimana caranya kita memutus rantai apa yang sudah mereka laksanakan. Rencana itu kami dari teman-teman juga sempat diskusi bareng. Itu kita rencana mau bikin kegiatan itu di training pemuda atau training pelajar nih. Itu kita akan mengumpulkan para pelajar itu di satu tempat. Kita akan memberikan edukasi. Yang pertama adalah wawasan sosial. Yang kedua kita akan memberikan edukasi perihal kepemimpinan juga. Dan yang terakhir kita akan memberikan motivasi tentang hidup. Motivasi tentang hidup karena kita abang duluan yang lebih dulu melihat matahari dibandingin mereka Bang. Betul. Gitu. Oke, kalau itu kan dari sisi STM Bogor Bersatu Bang. Kalau sisi HIMNI-nya Bang? Sisi HIMNI-nya sebenarnya itu program salah satu program HIMNI juga.
Oh gitu, Jadi salah satunya. kita compare dengan alumni STM Korp 1. Hmm. Dan alhamdulillah teman-teman alumni STM Korp 1 respect dan support, alhamdulillah banget. Akhirnya tugas kita itu bisa dilaksanakan bareng-bareng. Gitu ya, Bang. Luar biasa banget sih Bang nih. Ini ya semoga ini bisa tercapai dan bisa meminimalisir Amin. tawuran pelajar di Kota Bogor. Amin. Khususnya dan umumnya di Jabodetabek ya, Amin, Bang ya. amin. Apalagi yang makin menggila sampai saat ini nih Bang. Iya. Tapi sebenarnya masih banyak sih kisahnya, tapi gue sebenarnya Bang jujur masih penasaran sama kisah perseteruan antara TD dan Bastar. Enaknya sih dipertemukan sama rivalnya dulu ya Bang ya. Iya. Enaknya ngobrol langsung sama rivalnya dulu ya Bang. Siap. Mungkin kalau Bang Ewok cerita-ceritanya saya tanyanya mungkin sampai situ Bang gitu. Ya, Mungkin siap. nanti kita bisa nanya-nanya langsung, kita dudukin bareng sama rivalnya nih Bang. Kira-kira enaknya sama siapa sih Bang didudukinnya Bang? Sebutin nama dong Bang. Kalau Jawa saya masih tahu lah. Jadi kalau TD angkatan saya, tuh mereka pasti tahu lah. Musuh saya Bang Reptil. Bang Reptil Bastar Bang ya? Iya. Bang Reptil Bastar, oke. Iya. Mungkin di next video kita bisa mendatangkan Bang Reptil Bastar. Siap. Begitu. Ditunggu, Oke, Reptil. ditunggu. Terima kasih banyak Bang Ewok atas Siap. waktunya. Mohon Siap. maaf sudah mengganggu. Sukses selalu. Semoga cita-cita yang diciptakan untuk menstop tawuran bisa tercapai. Amin. Amin. Oke, sekian dari kami 46 Channel. Dari KTB. Dari KTB ya. KTB ya. YKTB atau apa nih Bang? Biasanya dipanggil apa sih Bang? Dipanggilnya Bastar mungkin ya. Bastar, Iya. Bastar. Kalau TD